Setiap tahun, jutaan umat muslim dari seluruh dunia berkumpul di Tanah Suci. Tapi tahukah kamu, dari semua negara yang mengirim jemaah, Indonesia adalah yang terbanyak. Tapi, bukan cuma soal jumlah, jemaah haji Indonesia juga jadi salah satu penyumbang pendapatan terbesar buat Arab Saudi. Nggak percaya? Nih gue kasih tahu. Indonesia selalu dapat kuota haji tertinggi di dunia. Tahun 2024 aja, kuotanya lebih dari 241.000 orang. Bandingkan dengan Pakistan, India, Mesir, tetap aja kita yang paling banyak. Oke, sekarang kita masuk ke hitung-hitungan uang. Biaya haji reguler di Indonesia itu sekitar 90 juta rupiah hingga 100 juta rupiah per orang. Kalau 241.000 jemaah dikali 100 juta, artinya ada 24 triliun uang yang digelontorkan jemaah Indonesia. Itu sekitar 1,5 miliar dolar Amerika dari Indonesia aja. Padahal, total pemasukan Arab Saudi dari haji dan umrah tahun 2023 diperkirakan 12 miliar dolar Amerika Serikat. Artinya, Indonesia nyumbang lebih dari 10% dari total pendapatan haji. Pendapatan dari haji dan umrah jadi bagian penting dari ekonomi Saudi, apalagi sejak mereka diversifikasi lewat proyek Vision 2030. Dana dari haji bukan cuma dipakai buat pelayanan jemaah, tapi juga bangun infrastruktur mewah yang bisa lu lihat kalau ke Arab Saudi. Selain biaya yang mahal, sebagai calon jamaah haji di Indonesia, nunggunya lama banget, bisa nyampe 30 tahun. Makanya nggak heran kalau kemarin, ada 3 orang yang nekat masuk Mekah dengan cara ilegal, melalui gurun pasir yang jaraknya kiloan meter, ditambah cuaca Arab yang panas banget, yang mengakibatkan 1 orang tersebut meninggal di lokasi. Pertanyaannya, kalau Indonesia nyumbang besar, baliknya apa? Nah, disinilah peran BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Uang jemaah yang belum berangkat, itu dikelola dan diinvestasikan. Hasilnya digunakan untuk subsidi biaya haji dan pelayanan. Tapi, banyak juga yang mempertanyakan, apakah pengelolaannya sudah transparan dan tepat sasaran? Banyak yang bilang, Indonesia seharusnya bisa nego lebih besar. Misalnya, pelayanan khusus, slot penginapan prioritas, atau bahkan kerjasama bisnis dengan Arab Saudi. Karena kita bukan cuma jemaah terbanyak, kita juga penyumbang pemasukan terbesar. Jemaah haji Indonesia bukan cuma tamu Allah, tapi juga tamu istimewa bagi ekonomi Arab Saudi. Tapi, di balik semua itu, penting juga bagi kita sebagai bangsa untuk memastikan dana umat dikelola dengan benar, adil, dan berdampak balik buat rakyat. Karena sejatinya, haji bukan cuma perjalanan suci, tapi juga perjalanan ekonomi. Gimana menurut kamu? Apakah Indonesia harus punya posisi tawar lebih tinggi dalam urusan haji? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe, biar nggak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel ini.